Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar bersama tentang zakat ya. Ada dua, yang pertama itu adalah zakat fitrah, dan nanti lanjut ketika ini sudah selesai kita akan lompat pada zakat mal. Nah, berbicara tentang zakat anak-anak, hanya agama Islam yang mengajarkan kita peduli kepada sesama, yang mana tanpa kita sadari itu akan balik kepada kita sendiri. Jadi zakat itu diambil dari kata zakat yuzaki ya, zakatun, yang artinya kemarin apa yang kita pelajari dari bahasan zakat? Artinya adalah suci, kemudian tumbuh baik. Intinya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kalau zakat fitrah itu adalah ibadah yang kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita kotor. Jiwa kita kotor. Oleh sebab itu kita membutuhkan satu amalan ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam yang ke-8 atau yang keberapa? Yang ketiga ya, untuk membersihkan jiwa kita itu adalah dengan menggunakan zakat fitrah. Sekali lagi, ini hukumnya wajib bagi siapapun ya, umurnya berapa, profesinya apa, kekayaannya bagaimana. Kalau sudah menyangkut tentang zakat fitrah, rukun Islam yang ketiga, siapapun dia wajib untuk menunaikan. Anak-anak, ini dikeluarkan setiap tahun. Ada 3 waktu ya dalam mengeluarkan zakat fitrah yang kita wajib tahu. Yang pertama itu adalah sudah menjelang masuk bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua itu adalah di akhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam takbiran ya, malam takbiran ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebelum sholat id, mulai subuh sampai pokoknya sebelum sholat id ditunaikan. Baik, dari sekian 3 waktu yang sudah kita pelajari anak-anak, ini manakah waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik adalah yang terakhir. Waktu yang terbaik adalah yang terakhir. Tapi kalau misalkan kita menginginkan untuk menunaikan zakat di awal bulan Ramadan ataupun di pertengahan, tetap sah-sah saja ya, silakan. Kemudian rata-rata dari umat Islam, kaum muslimin itu mengambil waktu yang kedua, malam takbiran ya kan. Jarang mereka yang mengambil waktu yang ketiga, karena mereka khawatir nanti sholat subuhnya kebelabasan, sehingga mereka sampai terdahului sholat id, mereka nggak jadi zakat. Akhirnya mereka bukan zakat tapi sedekah. Mereka dapat pahala sedekah, tapi mereka dosa karena tidak menunaikan zakat tepat pada waktunya. Nah, terus terang anak-anak, Nabi tidak pernah menunaikan zakat menggunakan beras. Nabi menunaikan zakat itu menggunakan gandum. Kita umat Islam yang ada di Indonesia, karena zakat fitrah itu adalah zakat bahan pokok anak-anak, maka ulama bersepakat untuk kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu kurang lebih adalah 2,5 kilogram beras. Pun juga demikian, kita jangan menunaikan zakat ngepres. Nanti kalau bocor dan itu dan lain sebagainya akan berbahaya. Lebih baik kita lebihi ya, kita lebihi lah, apa 2,8 atau 2,7 kilogram ya, atau kalau misalkan kita mampu ya 3 kilogram sekalian. Nah, untuk haul kapan? Setiap tahun ya. Nisab itu apa sih? Nisab itu batas minimal. Berarti kalau misalkan dalam zakat fitrah ada nisabnya apa enggak? Batas minimal kapan seseorang? Enggak ada, karena zakat fitrah itu statusnya adalah wajib bagi siapapun. Baik anak-anak ya. Nah, sebelum itu kita akan membahas 8 orang yang akan menerima zakat. Setelah ini kita akan membahas zakat profesi. Kalian sekali lagi kalau menunaikan zakat jangan sampai tidak
membidik pada sasaran. Saya sering menyampaikan, kalau misalkan kita berzakat kepada anak yatim bagaimana? Jangan dilihat yatimnya, karena yatim itu tidak termasuk dari golongan asnaf thamaniyah ataupun mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Tapi lihat karena status ekonominya, karena dia orang miskin. Coba mari kita ingat yang sudah kita pelajari. Coba zakat, saya nggak apa-apa nggak kelihatan, tangan saya kelihatan ya. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat yang akan menjadi sasaran kita jika kita menunaikan zakat. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Kemudian yang kedua, wal masakin. Terus wal amilina 'alaiha. Terus wal mu'allafat qulubuhum, ya mu'allaf. Kemudian yang kelima, afir rikob. Rikob itu apa? Budak ya, budak. Terus kemudian wal gorim. Gorim itu orang yang banyak hutang. Kemudian selanjutnya adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Apapun itu, mau membangun masjid, mau membangun pondok, mau membumikan Al-Quran, mau menyebarkan Islam, pokoknya orang yang berjuang di jalan Allah dengan ketulusan dan keikhlasan, dia termasuk mustahik zakat. Ya, jarang kita memperhatikan. Selama ini prioritas kita ketika kita menunaikan zakat, targetnya adalah selalu orang miskin ya. Padahal kalau kita ketemu sama orang mu'alaf, sah-sah aja apa enggak kita mengeluarkan zakat? Boleh. Dan yang terakhir itu apa? Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan bukan tujuan untuk maksiat. Nah, inilah orang-orang yang mengeluarkan berhak untuk menerima zakat. Nah, terakhir sebelum kita melompat pada zakat mal, anak-anakku sekalian, oke, kalian sudah kelas 3 SMP, sudah kelas 9 ya. Jangan sampai kalian ketika menunaikan zakat itu niatnya masih ditunaikan sama orang tua. Aduh, malulah. Minimal kalian pegang itu berasnya. Misalkan kita nggak bisa menunaikan zakat pakai bahasa Arab, minimal kita pakai bahasa Indonesia. Ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Kalau misalkan itu nggak bisa, ya Allah saya niat menunaikan ibadah zakat untuk diri saya fardol lillahi ta'ala. Paham semua tentang zakat fitrah? Insya Allah paham semuanya. Demikian sekelumit tentang zakat fitrah, dan sekarang kita akan melompat pada zakat mal. Baik, semuanya fokus ke depan anak-anak. Nah, kalau zakat fitrah itu digunakan untuk mensucikan jiwa kita, berbeda dengan zakat mal anak-anak. Zakat mal itu satu amalan ibadah, intinya kita mengeluarkan dari kekayaan. Malun itu artinya adalah apa? Harta ya. Malun itu adalah kepemilikan, harta kekayaan. Kita keluarkan, kita buang kepada orang yang berhak menerima dengan harapan untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk apa? Membersihkan harta benda kita. Ustadz, emang harta benda kita bisa kotor? Ya bisa. Apa yang menyebabkan kekotoran? Ya mungkin ketika kita jual beli, ngomongan kita transaksinya menyakiti hati orang lain. Ya benda, orang lain syaratnya jual beli itu kan harus antarodin, harus saling ridho antara penjual dengan pembeli. Yang pembeli nggak pati ridho, kamu mendapatkan uang ataupun harta nggak terlalu bersih. Ya, mungkin kita mendapatkan harta dari omongan kita menyakiti hati orang lain. Ya benda, mungkin kita membohongin hati orang lain. Mungkin harta yang kita miliki itu dari salah satunya dikarenakan mendolimi orang lain. Ini kotor, paham ya? Oleh sebab itu harus dibersihkan dengan yang namanya zakat mal. Zakat mal ini disyariatkan dalam Islam dan diajarkan oleh Rasul. Ya, dari sekian zakat mal anak-anakku, ini sudah ada di zaman Rasul kecuali zakat profesi. Saya yakin nanti orang tua kalian dari sekian yang ada di sini, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang jasa, ada juga yang berprofesi sebagai guru.
jaksa, dokter, TNI, polisi, DPR, dan ini nggak ada di zaman Rasul. Tapi ulama akhirnya mengkiaskan dengan profesi ini dengan beberapa zakat yang sudah ada di era Rasul. Yang penting apapun pekerjaannya, kalau sudah mencapai nisabnya, itu seseorang wajib mengeluarkan zakat. Baik, sebelum kita masuk membahas tentang zakat mal ataupun harta kekayaan, kita harus memahami 3 istilah yang sudah kita bahas hari sebelumnya ya, tapi kita bahas lagi di pertemuan sekarang. Oke, yang pertama, berbincang-bincang tentang zakat profesi, kamu harus familiar dengan istilah nisab. Apa ya? Nisab. Kemarin apa? Batas. Baik. Batas minimal. Kapan seseorang itu diwajibkan dikenai mengeluarkan zakat? Ini nisab. Kalau di zakat fitrah nggak ada nisabnya karena sifatnya wajib, kan gitu. Mbok melarat ya kan, miskin, kemudian orangnya sakit mau meninggal, selama dia masih bernafas hidup wajib mengeluarkan. Tapi kalau untuk zakat mal, Islam masih memberi toleransi. Apa toleransinya? Yaitu kata-kata nisab. Apabila seseorang itu sudah mencapai batas minimal yang sudah disyariatkan oleh Islam, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat mal. Apa zakat mal apa? Ya kalau pertanian nanti ada nisabnya. Kalau untuk emas perak ada nisabnya. Kalau profesi juga ada nih nisabnya. Kemudian itu adalah ada yang kedua, selanjutnya itu adalah haul. Apa haul? Haul itu sebenarnya kalau diartikan secara bahasa ya haul 1 tahun. Tapi dalam istilah zakat, haul itu adalah masa kapan seseorang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal ya. Waktu mengeluarkan ya. Baik, dan yang terakhir itu adalah apa? Kadar ya. Kadar itu apa? Jumlah berapa persentase yang ia keluarkan ketika ia sudah mencapai nisabnya. Sudah paham anak-anak ya tentang 3 istilah ini? Maka sekarang kita akan mengawali membahas tentang zakat mal dari awal. Baik, perhatikan ke depan. Ya. Yang pertama itu adalah zakat emas, perak, tabungan, saham ya. Ini semuanya ada zakatnya. Ada zakatnya. Oke. Nah, ini orang yang memiliki usaha emas, penjual emas maksudnya ya. Bukan emas yang dipakai, bukan, penjual emas. Ini sifatnya harus barang yang bergerak, harus barang yang untuk diperdagangkan, yang diperjualbelikan ya. Emas, perak, tabungan, saham dan lain sebagainya. Ini orang pengusaha kalau sudah mencapai nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan. Berapa nisab emas dan perak? Emas dan perak itu nisabnya, kalau yang emas itu adalah 96 ya, 96 ya. 96 gram. Kemudian yang perak 624 gram. Ini untuk perak. Baik. Tapi kita menggunakan yang emas. Nah, ini kita misalkan emas, ini contoh emas ya. Kalau misalkan pengusaha emas ini sudah mencapai 1 tahun, berarti haul sekali lagi saya ulangi, zakat emas, perak, tabungan, saham itu dikeluarkan setiap tahun. Dan di akhir tahun, bukan di awal tahun. Ada seorang pedagang di awal tahun dia itu laba. Tahu-tahu di pertengahan tahun mulai anjlok, menurun, di akhir tahun malah habis, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan selama dananya atau emasnya tadi itu tidak mencapai nisab. Ya, nisabnya pokoknya 96 gram. Kalau misalkan di awal tahun itu orangnya masih merosot, di pertengahan tahun masih merosot, lah kok di akhir tahun tahu-tahu dia mendapatkan 100 gram, berarti sudah di atas nisabnya, dia wajib mengeluarkan zakat mal. Ingat, zakat mal emas dan perak serta tabungan, saham, ini harta kekayaan itu dikeluarkan setiap tahun sekali. Waktunya, haulnya kapan? Di akhir tahun. Berapa persenkah yang dikeluarkan? 2,5%.
Paham ini anak-anak? Ayo kita ngitung bersama-sama. Andai kata seseorang penjual emas di tahun 2020, di awal tahunnya dia nggak laba, di pertengahan tahun dia nggak laba, tahu-tahu di akhir tahun dia mendapatkan laba, dan setelah dihitung dia sudah mencapai nisabnya, dia lebih dari 96 gram. Semisal dia mendapatkan 100 gram. Baik, 100 gram. Kalau misalkan ini kita zakatkan, kita jadikan uang, berapa rupiahkah yang ia harus zakatkan? Kalau 1 gramnya itu adalah 500.000, berarti kalau dia 100 gram berarti berapa duit anak-anak? 50 juta. Bener ya, 50 juta ya? 50 juta. Baik. Nah, dalam 1 tahun dia itu labanya ataupun total harta yang sudah terkumpul itu adalah 100 gram, dan dia wajib karena sudah melebihi nisab, maka dia harus menzakatkan 2,5% dari 50 juta. Ada yang bisa ngitung? Silakan. Ketemunya adalah, ayo, ini kali 4 1.250.000 ya. Bener ya, 1.250.000 dalam 1 tahun. Dari uang 50 juta itu maka dia harus menzakatkan 1.250.000 kepada orang yang berhak menerima yang dari 8 ini. Paham anak-anak? Ini tentang zakat mal. Baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah zakat perniagaan anak-anak. Pengusaha, dia seorang pedagang, dia bekerja di industri, dia punya perusahaan industri, dia punya jasa pariwisata, jasa rental mobil, perumahan, dan lain sebagainya. Dia setiap tahunnya juga dikenakan wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil kekayaannya itu jika sudah mencapai nisab. Bagaimana nisabnya? Nisabnya ini disamakan dengan zakat emas. Paham ya anak-anak ya? Perdagangan. Karena ini setiap tahun. Berarti kira-kira 96 gram. 96 gram berarti bagaimana? Coba 500, kalau kita hitung 96 gram itu kalau per gramnya 500.000 berapa duit itu? Coba cepet. 96 kali 500 48 ya. Baik, ini 48 juta yang terkumpul. Berarti setiap pengusaha kalau misalkan di akhir tahun dia itu mendapatkan hasil 48 juta, berarti dia wajib mengeluarkan dari hasil ini ya 2,5%-nya, apapun itu, perdagangan, industri, pariwisata, jasa, perumahan. Tapi kalau misalkan kurang dari 48 juta atau 90 disamakan dengan 96 gram emas, maka dia tidak wajib. Paham anak-anak? Sudah selesai. Kemudian sekarang zakat tanaman dan pertanian. Siapa yang orang tuanya petani di sini, ada enggak? Baik. Nah, kalau misalkan orang tua kalian petani padi ya dan lain sebagainya, maka padi itu haulnya atau masa mengeluarkan zakatnya bukan setiap tahun, tapi setiap panen. Kalau panennya 4 bulan sekali, ya setiap 4 bulan sekali dia mengeluarkan zakat. Nah, kadarnya yang dikeluarkan berapa anak-anak? Kalau misalkan dalam perawatannya itu dia bayar, dia butuh obat untuk nyemprot, dia butuh air untuk beli dan lain sebagainya, yang dikeluarkan itu hanya 5%. Tapi kalau semuanya gratis, air gratis, kamu nggak butuh obat, dibiarkan tahu-tahu subur dan panen, maka kamu wajib mengeluarkan 10%. Baik, kapan seseorang wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil pertanian? Jika sudah mencapai nisab, dan di sini para ulama berikhtilaf ataupun berbeda pendapat. Kita akan mengambil dari nisab yang ini. Baik, jika sudah mencapai nisab, ada yang menyampaikan 520 kg beras. 520, tapi ini tidak ya, kita mengambil yang 750 kg beras. Berarti kan ini 1 ton kurang
250 kilo kan gitu ya. Jadi gini anak-anak, kalau misalkan kita panen, setelah kita timbang, kalau itu kita wujudkan beras, berasnya itu beratnya sudah 750 kilogram beras, maka kita wajib mengeluarkan dari hasil panen kita itu. Ingat, kalau kita semuanya serba beli, berarti berapa persen? 5% yang kita keluarkan. Cukup 5%. Oke, paham ini ya? 5% ini berupa uang atau berupa beras? Boleh berupa beras, boleh juga berupa uang, silakan. Kalau menginginkan kita berupa uang, ya kita uangkan. Misalkan per kilo sekarang harganya 10.000. Kalau 750 berarti berapa? 7.500.000. Tinggal ambil saja 5%-nya dari 7.500.000 setiap panen, kasihkan sama orang-orang yang berhak. Ini bisa dimengerti anak-anakku? Baik. Nah, kalau misalkan kita nimbangnya itu masih berupa padi, ya ini nisabnya. Ya, 1 ton 350 kilogram padi. Nah, rata-rata orang enaknya kalau sudah diberaskan aja ya. Jadi gini, kalian boleh milih salah satu. Nisab beras ini, nisab padi ini. Pokoknya seperti itulah ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, ini adalah barang temuan. Apapun barang temuannya, jika itu berharga, baik. Di barang temuan di buku ada nisabnya apa enggak? Itu kadar yang kita keluarkan itu adalah nanti setelah kita menemukan 20%. Berarti sama dengan baik. Berarti ini merujuk pada apa, nisabnya emas. Berarti ini barang temuan yang gede kira-kira ya. Kalau cuma pulpen saja masa mau dizakati kan gitu. Berarti kamu menemukan barang temuan yang berharga. Kalau misalkan kita rujukkan kepada nisabnya emas 96 gram atau 48 juta. Tadi itu ya harganya barang jika kita uangkan, jika per gramnya 500.000 ya. Berarti ini minimal. Apalagi kalau barang ini harganya 100 juta, sangat wajib. 50 juta wajib kita zakatkan. Kapan menzakatkannya? Ya sekali itu ya, ketika kita menemukan itu kita zakatkan. Berapa kadarnya yang kita zakati? 20%. Kita lagi nyangkul nih, nggak sengaja kita menemukan satu satu lonceng peninggalan orang-orang Hindu dari emas, kita jual harganya 75 juta. Melebihi nisabnya emas kan? Baik, kita zakati nanti ya 20% dari 70 juta. Bisa dipahami anak-anak? Oke, singkat. Kemudian ini zakat adalah dari barang binatang ternak. Ini ada patokannya dalam buku fikih. Kita sering lupa karena kita jarang yang memiliki ternak ya. Ternak kita ya tikus, nyamuk itu. Nah, untuk ekor kambing, seseorang kalau masih memiliki di bawah 40 ekor kambing, maka setiap tahunnya dia masih belum diwajibkan untuk zakat. Nisab batas minimalnya jika dia sudah memiliki 40 ya. Bener-bener ya, kambing 40 sampai 120. Kalau misalkan dia memiliki 50 berarti masuk ya, 1 ekor kambing inilah ya. Nah, 40 ekor kambing berarti dia setiap tahun wajib mengeluarkan berapa? Kemudian di tahun kedua lah kok dia tahu-tahu bangkrut, kambingnya tinggal 30, wajib apa enggak? Tidak wajib karena batas minimalnya itu adalah 40. Kemudian selanjutnya untuk ekor sapi batas minimalnya 30. Dia memiliki 25 ekor sapi, wajib apa enggak? Tapi kalau misalkan dia tetap ngotot ingin mengeluarkan, itu namanya bukan zakat tapi namanya sedekah. Paham anak-anak ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat profesi anak-anak. Saya boleh tahu siapa yang orang tuanya di sini guru? Oke. Siapa yang orang tuanya mungkin jaksa? Siapa orang tuanya mungkin di kesehatan, gak hanya dokter, tapi ya bidan, ya perawat, ya mantri, ada di sini? Oke. TNI ada?
Oke, Polri, anggota DPR mungkin, atau di pemerintahan yang lain, kepala desa, aparat desa, kecamatan, aparat kecamatan mungkin ada. Inilah yang disebut dengan profesi. Ini di zamannya Nabi nggak ada, sehingga para ulama itu mereka mengkiaskan. Lah kok yang pedagang aja wajib, ya kan? Yang ternak aja wajib, apalagi yang profesi. Nanti setiap bulan gajinya itu banyak. Ya kalau nggak diwajibkan bagaimana? Akhirnya para ulama mereka berijtihad, dan akhirnya dengan hasil ijtihad itu mereka mengkiaskan hasil untuk kias ataupun nisabnya, mereka kiaskan dengan zakat mal yang sudah ada di zaman Nabi. Kadarnya untuk zakat profesi itu adalah 2,5%. Perhatikan ke depan. Ya, baik. Guru, jaksa, jika gajinya itu, perhatikan, ulama berpendapat untuk zakat profesi ini haulnya, haul itu adalah waktu mengeluarkan, boleh setiap mendapatkan gaji. Paham? Ini kan mereka-mereka yang digaji setiap bulan, ya kan? Halo? Mereka-mereka yang dapat gajian setiap bulan. Haulnya berarti kapan? Boleh setiap gajian, boleh setiap tahun, tapi di akhir tahun. Jika mereka ingin mengeluarkan hasilnya setiap bulan, nah ini nggak syukur. Nanti kalau misalkan guru gajinya cuma 1 juta, apakah wajib? Nggak wajib. Ini loh nisabnya. Nisabnya jika kita ingin mengeluarkan setiap bulan, maka ikutkan dengan nisab ini 553 kg beras. Kalau 1 kilogramnya itu berapa? 10.000, berarti berapa juta ini? Iya, berarti kira-kira mereka yang mendapatkan gaji dalam setiap bulannya kurang lebih 6.530.000. Inilah orang, dan orang tuamu rata-rata lebih, ya, atau mungkin segini. Kalau misalkan gajinya masih 4 juta, wajib apa belum? Belum. Tapi kalau dia ingin mengeluarkan, namanya bukan zakat mal, tapi dia infak ataupun baik-baik saja itu. Paham ini ya anak-anak ya? Untuk mereka yang berprofesi sebagai ini, maka setiap bulannya dia wajib. Kalau ia ingin mengeluarkan setiap bulan, maka diikutkan nisab zakat 653 kg beras, ya, setiap bulan. Berarti jika gajinya sudah mencapai 6.530.000. Bagaimana kalau misalkan dia tidak mau setiap bulan? Ini saya keluarkan setiap akhir tahun sajalah. Maka diikutkan dengan nisab berapa? 85 gram emas. Ayo hitung cepat. 500.000 dikali 85. Berapa? 42.500.000. Ya Allah. Ya sudah. Nah, kalau misalkan mencapai ini, berarti nanti gajinya diakumulasikan gitu loh. Gaji bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember, kalau dikumpulkan nyampe segini apa enggak? Gitu loh. Kalau sudah nyampe segini nisab, berarti dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya dari itu. Paham anak-anak? Itu cara ngitung kalau misalkan dia ingin mengeluarkan sekali di akhir tahun. Lah kalau misalkan 50 juta ya wajib dong segini aja. Ini patokan batas minimal gitu. 85 gram emas ya. 42.500.000. Nah. Sudah bisa dimengerti ini tentang zakat profesi? Mudah-mudahan ini orang tua kita yang selama ini sudah rezekinya banyak melebihi dari nisab, dan mereka nggak ngerti bagaimana tahu mengeluarkan tentang zakat, kalian bisa menjadi pengingat ya untuk orang tua kalian. Ini zakat mal wajib loh hukumnya. Kalau nggak dikeluarkan ya namanya wajib, gitu ya. Sekelumit tentang zakat mal ini mudah-mudahan membekas ya ke diri kita. Kalian kalau sekarang masih belum berkewajiban untuk zakat, minimal kalian menjadi sekali lagi pengingat orang tua yang tidak paham tentang zakat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Rabbi